Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelas Indralaya A dengan saya sendiri yaitu Aprilia Jeliwandari dengan NIM 06091182227018 dan dua anggota lagi teman saya yaitu Muhammad Aziman dan Ahmad Faisal Ashraf. Silahkan perkenalkan diri kalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziman, NIM 060912822715, kelas Indralaya A. Saya Ahmad Faisal Ashraf dengan NIM 06091182227028, asal kelas Indralaya A. Baik, kali ini kita akan membahas tentang katabolisme glukosa. Adapun tujuannya yaitu mahasiswa menguasai fondasi saintifik materi katabolisme glukosa dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur proyek: carilah dan pahamilah materi mengenai katabolisme glukosa dan amatilah peristiwa atau kejadian sekitar sehari-hari yang berhubungan dengan materi katabolisme glukosa. Materi singkat: metabolisme adalah semua reaksi kimia yang berlangsung dalam sel atau berbagai tipe dan beraneka ragam reaksi kimia yang berlangsung dalam sel. 65% katabolisme, reaksi penguraian molekul yang besar menjadi molekul yang kecil, bersifat eksergonik atau melepaskan energi, dan 45% anabolisme, reaksi pembentukan sintesis senyawa kompleks dari molekul sederhana bersifat endergonik dan memerlukan energi. Dekarboksilasi oksidatif pirufat, yaitu terjadinya oksidasi dan hilangnya CO2 dari pirufat, kemudian menghubungkan unit asetat 2-min-C dengan koenzim AP. CoAP membentuk asetil-CoA. Reaksi ini terjadi dalam mitokondria dan bersifat aerob. Reaksi dekarboksilasi pirufat ini juga melibatkan bentuk terfosforilasasi diamin sebagai gugus prostetik. Di samping kehilangan CO2, asam pirufat juga kehilangan 2 atom hidrogen selama pembentukan asetil-CoA. Enzim yang mengkatalisnya adalah asam pirufat dehidrogenase. Atom hidrogen dari asam pirufat diterima oleh NAD+, sehingga melalui reaksi dekarboksilasi pirufat akan dihasilkan NADH2. Siklus asam sitrat dikenal juga sebagai siklus Krebs. Siklus asam sitrat menggunakan beberapa produk glikolisis untuk produksi energi lebih lanjut, dimulai dengan molekul pirufat. Sekali lagi, enzim memainkan peran kunci dalam memanipulasi molekul pirufat ini dan mengikatnya dengan molekul lain untuk melepaskan energi dengan cara yang terkontrol dan melanggengkan siklus. Produk dari satu putaran siklus asam sitrat menggunakan 2 molekul pirufat terdiri dari 4 molekul karbon dioksida, 6 molekul NADH, 2 molekul VADH, dan 2 molekul GTP. NADH dan PADH akan melanjutkan ke rantai transport elektron untuk produksi ATP yang lebih banyak lagi. Glikolisis merupakan proses menjaga gula, misalnya glukosa menjadi pirufat bersama dengan produk ATP dan NADH. Dimulai dengan 1 molekul glukosa. Glikolisis adalah reaksi 10 langkah yang akan menghasilkan 2 molekul pirufat sebagai produk. Menggunakan berbagai enzim termasuk kinase, mutase, dihidrogenase, isomerase, dan liase, serta konsumsi 2 ATP molekul glukosa dasar ini dapat dipecah menjadi 2 molekul pirufat 2 NADH, kemudian digunakan untuk generasi selanjutnya, dan 4 ATP karena 2 ATP dikonsumsi selama bagian konsumsi energi dari proses ini. Keuntungan bersih dari pemecahan molekul glukosa adalah 2 ATP. Glikolisis merupakan proses yang mencegah gula, misalnya glukosa, menjadi pirufat bersama dengan produk ATP dan NADH. Dimulai dengan 1 molekul glukosa. Glikolisis adalah reaksi 10 langkah yang akan menghasilkan 2 molekul pirufat sebagai produk. Yang selanjutnya menggunakan berbagai enzim termasuk kinase, mutase, dehidrogenase, isomerase, dan lisase, serta konsumsi 2 ATP melalui glukosa dasar ini dapat dipecahkan menjadi 2 molekul pirufat 2 NADH yang kemudian digunakan untuk generasi selanjutnya, dan 4 ATP karena 2 ATP dikonsumsi selama bagian konsumsi energi dari proses ini. Keuntungan bersih dari pemecahan molekul glukosa adalah 2 ATP. Transfer elektron. Bila NADH2 dan FADH2 dioksidasi akan dihasilkan ATP.
Walaupun oksidasi ini melibatkan pengambilan O2 dan pembentukan H2O, tetapi NADH2 dan FADH2 tidak dapat bergabung secara langsung dengan O2 untuk membentuk H2O. Elektronnya harus ditransfer melalui beberapa senyawa sebelum H2O terbentuk. Pembawa elektron ini adalah sistem pengangkutan elektron mitokondria. Sistem pengangkutan elektron dalam mitokondria melibatkan sitokrom B dan sitokrom C, ubiquinon, flavoprotein atau riboflavin yang mengandung protein, beberapa protein besi belerang, FES, enzim sitokrom oksidase. Kesimpulannya ialah karbohidrat adalah suatu molekul yang tersusun dari unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O yang berfungsi sebagai sumber energi. Contoh, makanan sumber karbohidrat yakni nasi, ubi, dan kentang. Katabolisme karbohidrat glukosa adalah reaksi penguraian atau pemecahan molekul glukosa C6H12O6 menjadi unit molekul yang lebih sederhana serta menghasilkan energi. Katabolisme karbohidrat terdiri dari 4 tahap, yakni glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron.